Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dan juga pemuda-pemudi GKO di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Rabu 7 Juni 2023. Saya Pendeta Daniel Sakarias mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M: menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Ketiga yang Esa, pagi ini kami bersyukur untuk rahmat Tuhan yang tetap kami terima dan rasakan. Saat ini kami rindu tuntunan kuasa Roh-Mu menguasai dan mengurapi hati dan pikiran kami tatkala kami merenungkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengerjakan misi Allah dengan kuasanya. Dan pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 28 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca pagi ini, kita akan menggali pengertian firman Tuhan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah yang Yesus terima dari Bapa sebagai modal utama dalam mengerjakan misi Allah di bumi? Ayat 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Pertanyaan yang kedua, kuasa sebesar apa dan kuasa atas hal apa sajakah yang diterima Yesus? Ayat 18 menjawab, segala kuasa di bumi dan di sorga. Saudara, sekalipun Yesus adalah anak Allah, namun tidak berarti bahwa pelayanannya tidak mendapat tantangan dan penolakan. Sekali waktu para ahli Taurat dan orang Farisi mengajukan sebuah pertanyaan yang cukup keras. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu sedikit banyak sudah didengar oleh para murid Yesus. Sekalipun mereka berulang kali melihat mujizat yang Yesus buat, namun pertanyaan para penentang Yesus itu sepertinya cukup menggoyahkan iman para murid. Apalagi ketika Yesus dengan mudahnya ditangkap dan digantung di kayu salib tanpa perlawanan. Maka jiwa para murid bertarung dengan gelisah dan bertanya di dalam batin mereka, apakah Yesus adalah orang yang tepat untuk mereka ikuti selama ini? Tahukah saudara, ketika Yesus menerima dari Bapanya segala kuasa, maka hal itu berarti tidak ada satu makhluk pun di bumi ini maupun di sorga yang kuasanya melampaui kuasa yang Kristus terima dan miliki. Yesus memiliki kuasa yang melampaui berbagai kuasa makhluk apapun di bawah kolong langit ini. Dan tak satu makhluk pun yang tidak berada di bawah otoritasnya, baik di bumi maupun di sorga. Kuasa Allah itu kini diberikan Kristus kepada orang percaya melalui karya Roh Kudus. Yesus sendiri berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Lalu, bagaimana dengan kita yang adalah gereja masa kini? Saudara, kita sering tanpa sadar lebih dahulu melakukan aktivitas pelayanan dan misi tanpa terlebih dahulu mengetahui ada kuasa atau otoritas yang besar yang dimiliki oleh kita. Akibatnya, sering kita tidak percaya diri, kita ragu, bahkan cenderung takut. Apalagi ketika beberapa kelompok intoleran menekan kita. Tidak boleh beribadah lah, tidak boleh memberitakan kabar baik lah, tidak boleh tinggal di lokasi-lokasi tertentu lah. Bahkan tidak sedikit rumah ibadat orang percaya dirusak. Dan tak jarang ada di antara kita yang juga teraniaya dan terbuang.
Sesungguhnya orang-orang yang tidak berhati nurani itu, walaupun kelihatannya berkuasa, ternyata mereka hanya memiliki otoritas terbatas di lokal-lokal tertentu. Sementara saudara dan saya, sekalipun mungkin mengalami tekanan, sebenarnya melalui peristiwa Pentakosta, saudara dan saya memiliki kuasa yang melampaui semua itu. Dengan Allah memberikan kuasa di bumi maupun di surga bagi kita, maka Allah kita bukan saja memberikan kita misi, tetapi Ia juga melengkapi kita dengan otoritas istimewa yang tidak dapat digagalkan dan dibatalkan oleh siapapun. Karena itu, mari kita pergi seperti Musa, seperti Yesaya, seperti Yeremia, seperti Yohanes Pembaptis, dan seperti Paulus yang tanpa ragu menyampaikan kepada dunia tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami meyakini bila roh yang ada di dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan kami juga percaya sebab Allah memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dengan keyakinan itu, biarlah kami bergerak mengerjakan misi-Mu di dunia ini. Sertai seluruh aktivitas kami, Bapa, agar hari ini kami selalu mengingat bahwa Engkau telah lebih dahulu melengkapi kami sebelum kami masuk dalam misi-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian, baik di langit yang cerah atau di bawah guyuran hujan yang deras. Shalom.